Kita akan belajar tentang sebenarnya bagian dari pernah menjadi pergumulan saya dalam mencari atau mengamini dan meyakini Yesus dan Tuhan itu ada. Salah satunya adalah pertanyaan tentang apakah Tuhan itu ada? Tapi kalau Tuhan ada, kenapa banyak hal-hal buruk terjadi atas umat manusia? Perang, sakit penyakit, bencana, dan itu semua terjadi. Sampai hari ini kemarin bencana pandemi ya. Nah itu pertanyaan yang pernah mengusik, terus mempertanyakan, Tuhan kok ada enggak? Yesus engkau berkuasa dan berdaulat atau enggak? Pernah seperti itu. Jadi jawabannya apa ya kira-kira? Kenapa Tuhan izinkan? Kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan izinkan perang dan malapetaka, sakit penyakit boleh dialami oleh manusia? Kalau perang saja ya Bapak Ibu, saya baca dan nonton film tentang, dulu saya pernah suka nonton film Mandarin, itu kaisar-kaisar kalau perang itu puluhan ratusan ribu nyawa melayang kalau mereka berperang untuk sebuah kekaisaran. Kenapa ya kira-kira kok Tuhan ada tapi Tuhan izinkan hal-hal buruk terjadi, sakit penyakit, malapetaka atas umat manusia? Istriku saya tanya istri saya sendiri aja. Kenapa ya? Kenapa hari ini? Bisa bantu Mas ya? Iya. Apa? Iya. Karena kira-kira begini Bapak Ibu. Tuhan izinkan banyak hal buruk terjadi atas umat manusia itu karena Tuhan juga sedang menunggu, buat saya pribadi ya, menunggu orang-orang baik itu muncul. Tuhan menunggu anak-anaknya itu berbuat sesuatu. Mungkin di kekaisaran zaman dulu belum ada ya, tapi walaupun mereka belum menerima kebenaran akan Yesus Kristus, saya belum banyak melakukan bacaan tentang ini, tapi masyarakat Cina dulu di zaman dulu itu juga mengenal Allah yang tinggal di langit, yang disebut Sangdi ya kalau nggak salah. Nah, menantikan orang-orang yang tulus murni hatinya walaupun belum mengenal Yesus itu berbuat sesuatu. Nah, salah satunya di masa yang peperangan Indonesia dulu, kita dijajah Belanda 350 tahun. 350 tahun betul ya, kalau nggak salah ya, kira-kira gitu ya. Nah, ternyata salah satu dari tentara yang pernah datang di Indonesia dan kemudian ikut melakukan gitu ya, kemudian ikut melakukan banyak hal yang buruk, sehingga ketika kembali ke negerinya dia nggak bisa damai hidupnya, nggak bisa tentram hidupnya sampai dia menerima Yesus dan mengalami pemulihan dari Tuhan. Salah satunya itu tentara itu kemudian kita mengenal sebagai orang yang menyelundupkan Alkitab ke negara-negara komunis. Itu Brother Andrew yang mendirikan Open Doors yang sampai hari ini banyak menolong gereja-gereja teraniaya di banyak negara yang kategori itu ya, persekusinya parah, kategori merah. Indonesia termasuk salah satunya. Nomor berapa saya kurang tahu. Nah, menunggu untuk orang-orang yang tulus murni hatinya mengasihi Tuhan walaupun mereka belum mengenal Yesus Kristus untuk muncul, dan yang kemudian setelah ada firman Tuhan, setelah ada Alkitab, ada Yesus yang diberitakan melalui Injil, Tuhan menanti untuk orang-orang itu muncul. Ada satu lagi yang saya ingat itu ketika orang-orang Nazi itu membantai seluruh Yahudi. Di Jerman sendiri itu ada orang yang tidak memeluk atau memegang paham Nazi. Itu namanya Schindler. Saya mengucapkannya susah. Schindler. Kalau ada filmnya itu Schindler List. Jadi daftar punya Schindler. Nah itu mereka bersama jaringannya, Schindler ini sama jaringannya itu menyelamatkan orang-orang Yahudi itu keluar negara dari Jerman. Ketika Jerman pun menguasai Belanda, Belanda juga dijajah oleh Nazi waktu itu. Ada yang namanya Corrie ten Boom dan keluarganya. Corrie ten Boom ini kemudian menolong orang-orang Yahudi itu selamat, dan mereka itu sampai di penjara
sampai ayahnya juga dieksekusi mati, Pak Tenbum ini. Dan mereka bersama dalam keluarganya itu menyelundupkan orang-orang Yahudi itu di dalam rumahnya. Rumahnya itu dibuat sedemikian rupa sehingga ketika tentara Nazi mendapat informasi bahwa keluarga ini diprasangkakan, dituduh atau dicurigai, ya Allah, dicurigai untuk mereka itu menyembunyikan orang-orang itu dengan tanda khusus. Mereka kemudian ada kode-kode khusus, ada tentara itu depan rumahnya, yang rumahnya itu adalah tempat reparasi jam itu, kemudian ada kodenya dibalik sehingga yang jaga di depan memberi kode, yang ada di belakang, yang di belakang kemudian memberi kode, yang ada di belakang lagi, karena disembunyikan paling belakang ruang tersembunyi, sehingga di balik temboknya ada tembok lagi kayak gitu ya. Nah, untuk orang-orang yang tulus, yang mengasihi Tuhan itu bangkit untuk berbuat sesuatu. Kenapa Tuhan seolah-olah tidak ada? Tuhan ada di sana. Karena ketika kejahatan muncul, kebaikan akan muncul, kebenaran harus muncul. Nah, di situ kita dinantikan. Hari ini kita juga dinantikan. Kita anak-anak Tuhan dinantikan kontribusi kita. Kita anak-anak Tuhan dinantikan apa yang kita bisa bangun, apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa kerjakan untuk keluarga kita, untuk gereja kita, untuk masyarakat kita, untuk bangsa kita. Dari apa yang kita bisa kerjakan sederhana dari dalam rumah, mungkin dari berdoa, dari memberi persembahan, dari menyapa saudaranya, mengunjungi yang sakit. Terima kasih Pak Petrus, kemarin saya nggak ada di rumah. Dikunjungi Pak Petrus sama siapa lagi kemarin. Ya, kita bisa menyatakan iman kita bisa menyatakan apa yang kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan itu dengan hal-hal yang sederhana. Nah, saya ingin berbagi tentang orang buta yang Tuhan sembuhkan sambil Tuhan Yesus itu meludah, ya. Itu di Yohanes, kita buka kitab Yohanes 9. Mari kita baca dahulu Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kita baca bersama ya. Orang yang buta sejak lahirnya. 3, 2, 1. Waktu Yesus sedang lewat, dia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Entah ini orang buta yang keberapa, tapi di bagian Alkitab lain ada orang buta yang disembuhkan Tuhan juga langsung melek seketika. Tapi dengan yang cerita ini, Tuhan Yesus ternyata meludah ke tanah, kemudian mengaduk tanah itu dan mengoleskannya. Ketika saya baca tentang perikop ini dahulu, saya juga banyak pertanyaan. Terus kemudian saya baca untuk mempersiapkan ini, ternyata ada beberapa hal. Yang pertama itu karena menurut orang Yahudi, kepercayaan sana itu ludah anak sulung pertama itu punya kuasa. Bukan hanya ludah, tapi cairan juga, cairan antara urin juga itu punya kuasa untuk menjadi obat segala sesuatu. Mengaduk dengan tanah itu lambang bagi Tuhan melakukan pekerjaan, karena Tuhan hari itu menyembuhkan pada hari Sabat. Dan dia rupanya melakukan pekerjaan untuk apa? Untuk
membuktikan kepada orang Yahudi bahwa Yesus itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia lebih tinggi daripada hari Sabat. Bukan hari Sabat yang harus dipelihara, tapi yang harus dihormati, dihargai harusnya Dia yang di atas hari Sabat, yaitu Tuhan yang berkuasa. Nah, arti kolam Siloam sendiri yang diutus juga itu menandakan bahwa Dia datang diutus untuk memberitakan kesembuhan, untuk menyembuhkan orang sakit, untuk memberitakan pembebasan seperti Yesaya yang Tuhan Yesus baca di dalam sinagog itu. Ketika ayat ini aku bacakan, firman ini sudah genap. Ketika itu Yesus kemudian diusir dari sinagog. Nah, dari ini saya membagikan bahwa ketika Tuhan berkata pekerjaan Tuhan, ayat yang ketiga, jawab Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan pada kita sebenarnya bahwa kalau ada sesuatu yang buruk, orang Israel percaya kalau sakit penyakit seperti kusta itu karena orang itu kena kutuk. Mungkin dia berbuat dosa atau orang tuanya yang di atasnya itu yang melakukan sesuatu yang jahat, yang buruk. Nah, kita diajarkan melalui ayat ini sebenarnya Tuhan Yesus tidak mempermasalahkan tentang asal mula siapa yang bersalah. Tapi ketika kita menunggu, berharap pada pertolongan Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita harus memulai dengan sesuatu yang baru. Yang lalu kita tinggal. Kalau kita mau sesuatu yang berubah dalam hidup kita mau sesuatu yang baik, ada terobosan, ada pemulihan, yang lalu kita harus keluar. Entah itu, kalau saya dulu ya, kakek saya itu dulu pernah menyimpan barang-barang pusaka, sehingga kalau angkatan di atas saya atau angkatan orang tua saya, menurut saya itu ada banyak hal-hal buruk yang terjadi, mungkin juga akibat hal itu. Tetapi saya tidak melihat itu sekarang bahwa kakek nenek saya itu nggak berbuat sesuatu yang baik, karena nenek saya itu orang yang setia datang ke gereja. Dia sangat taat. Walaupun saya tidak bisa menilai seberapa hebat atau seberapa bayar harganya yang nenek saya ini kerjakan, tetapi kakek saya ini memelihara itu barang-barang pusaka. Mungkin ada hal itu juga. Tapi ketika saya bicara tentang hidup saya, kalau kakek saya seperti itu, kalau nenek saya seperti itu, untuk diri saya nggak mau. Saya hanya mau percaya kepada Tuhan. Sekalipun hal buruk yang terjadi atas hidupku, aku nggak mau berpaling kepada mereka yang katanya bisa menunjukkan barang hilang ada di mana. Mereka yang bisa menyembuhkan dengan cara-cara alternatif. Saya nggak mau mengikuti apa yang dilakukan oleh generasi di atas saya. Itu cukup di sana. Saya juga tidak gara-gara bapak, gara-gara kakek semua hal buruk ini terjadi. Enggak. Saya tidak melakukan hal itu. Mungkin kita bisa lakukan hal itu juga sekarang. Kalau hidup kita ini mengalami banyak pergumulan atau banyak perjuangan yang harus kita lalui dengan agak berat, Bapak Ibu, dan ini untuk saya juga, kita perlu memulai sesuatu yang baru. Kita nggak perlu mempermasalahkan, kita tidak perlu melihat terus-menerus ke masa lalu, tapi kita mulai dari hari ini. Kita mulai dari apa yang kita terima dari Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan Yesus mengasihi kita, sudah mati buat kita, menebus dosa kita, mari dosa kita yang sudah kita lakukan kita tinggalkan. Kita menerima kuasa untuk lepas dari dosa. Kalau kita masih dalam pergumulan melawan dosa, Bapak Ibu, kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang akan menolong kita. Kita akan terus berjuang. Dosa itu tidak akan lari dari kita. Kita akan selalu dalam radar mereka. Kita akan selalu diserang, dicobai. Tapi kalau kita hidup dalam dosa, mari kita tinggalkan itu. Mari kita benar-benar, Tuhan, aku bertobat. Kalau aku salah dalam hal ini, Tuhan, tolong aku, Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita tidak di dalam kuasa dosa dan terus-menerus jatuh bangun di situ. Kita bisa keluar dari sana. Karena apa? Bukan karena usaha kita saja sendiri,
tapi karena anugerah Tuhan memampukan kita. Mari kita awali sesuatu yang baru seperti ini. Tuhan tidak mempermasalahkan siapa yang salah, dan Tuhan cuma melihat apakah kita mau memulai sesuatu yang baru, yang baik, sesuatu yang beriman, sesuatu yang berlandaskan iman, atau tidak. Mari kita mulai dengan sesuatu yang baru, seperti teladan Tuhan Yesus. Nah, murid-muridnya bertanya, itu salah siapa? Orang tuanya atau dirinya sendiri? Ternyata Tuhan nggak jawab salah siapa. Tuhan jawab, karena pekerjaan Tuhan harus dinyatakan. Kalau hidup kita dalam pergumulan, karena pekerjaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup saya, dinyatakan dalam hidup Bapak Ibu, dinyatakan dalam hidup anak-anak muda kita. Nah, kita akan ditunggu Tuhan. Apakah kita akan bergerak sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, ataukah kita akan menyerah, ataukah kita akan ikut pada arus dunia. Kita sedang ditunggu. Tuhan sedang mengawasi kita untuk kita bangkit, untuk kita boleh benar-benar percaya akan firman-Nya. Saya tadi sebenarnya ingin menyampaikan tentang hidup kekal, tapi kemudian saya baca tentang perikop yang ini. Saya kemudian ingin menyampaikan ini karena ini berbicara tentang saya juga. Kalau berbicara tentang saya juga, saya bisa karena saya sedikit mengalami tentang hal-hal buruk, mungkin banyak ya, sedikit, dan ada pertolongan Tuhan di situ. Saya yakin Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Kalau kita berteriak minta tolong Tuhan, kita pasti ditolong. Ketika saya punya sakit kulit, Bapak Ibu, ada dua hal yang cukup lama saya nantikan dalam hidup saya itu. Yang terakhir adalah tentang menanti tentang keturunan yang Tuhan mau kasih dalam hidup saya. Pada waktu yang tentang menanti tentang keturunan itu, saya berdoa, Tuhan, sekalipun aku nggak mendapatkan keturunan biologis, aku mengasihi Tuhan apapun keadaanku. Engkau beri, engkau nggak beri, aku mengasihi Tuhan karena Tuhan mengasihi aku. Sebelum itu, dulu waktu sebelum mahasiswa, saya pernah mengalami sakit kulit yang tidak sembuh-sembuh. Sakit kulit itu semakin lama semakin menyerang tubuh saya. Itu seperti eksim ya. Nah, itu nggak hilang-hilang. Saya pergi ke KKR. KKR-nya ada berapa itu saya ikuti. Tuhan, siap disembuhkan, siap terima mujizat. Tidak ada mujizat terjadi atas hidup saya secara fisik ya. Kemudian ada doa mana? Ada hamba Tuhan yang sedang sedang dipakai Tuhan luar biasa. Berdoa untuk jemaat yang hadir. Tidak ada sesuatu yang extraordinary atau yang luar biasa terjadi. Secara fisik nggak ada. Tapi berjalannya waktu, saya belajar untuk bukan melupakan, tapi saya belajar untuk mencari Tuhan, belajar untuk mengerti tentang firman, banyak kemudian berhubungan dengan saudara-saudara seiman, karena dulu saya sempat terhilang kalau di kampus, banyak sharing, banyak berkumpul dengan teman-teman yang lebih dahulu percaya dan punya iman yang lebih berakar daripada saya. Kemudian semua hal tentang sakit itu lupa, sampai akhirnya sembuh sendiri. Sama seperti ketika saya tidak memikirkan tentang keturunan, tiba-tiba istri saya bilang, aku positif. Oh ya, positif. Nah, banyak, maksudnya kita akan mengalami hal-hal yang seolah itu buruk, tapi sebenarnya di situ Tuhan sedang akan bekerja ketika kita juga merelakan diri untuk diproses. Kita merelakan diri untuk dibentuk Tuhan. Kita mau mengerti, bukan dengan pengertian kita sendiri, tapi kita mau bersandar pada pengertian Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau? Ketika saya hadir KKR dan gak sembuh itu, gimana sih? Apa Tuhan gak bekerja ya? Tuhan bekerja, walaupun gak secara fisik. Tuhan bekerja memproses hati saya. Tuhan bekerja sehingga saya semakin lama semakin haus, semakin menginginkan Dia. Semakin saya menginginkan Dia, semakin saya tidak memikirkan, memusingkan hal-hal yang tidak begitu penting. Karena hal-hal yang penting adalah hal-hal yang kekal. Hal yang penting adalah mengenal Yesus.
Hal-hal yang penting adalah bagaimana menyenangkan hatinya, bagaimana untuk hidup kita boleh berkenan. Sejak itu saya nggak kepikiran yang lain-lain. Ya semuanya berjalan dengan baik. Walaupun ada hal yang mungkin saya harus bayar harga. Karena ketika sebelum saya bertobat itu sudah kuliahnya sudah yang diutamakan pacaran, yang diutamakan jeng-jeng sama teman-teman, nongkrong, rokok, dan yang lain-lain sebagainya. Sehingga saya harus bayar harga, saya tidak mencapai nilai tertentu. Sehingga menurut saya itu bayar harga saya, karena saya tidak bisa apply atau mengajukan beasiswa. Ada yang harus saya bayar harga. Dan saya menikmati karena masa lalu saya seperti itu, Tuhan hadir di masa lalu yang seperti itu, hadir di masa sekarang yang seperti ini. Bapak Ibu, Tuhan setia. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan hadir di sana, peduli dan menunggu kita untuk menarik dia terlibat dalam hidup kita. Tadi pertanyaan yang tadi adalah, kenapa Tuhan seolah tidak ada? Apakah Tuhan tidak mengendalikan segala sesuatu yang buruk terjadi dalam dunia ini? Tuhan ada di sana untuk membangkitkan orang-orang yang rindu akan Dia. Mari kita baca di Ibrani 12. Saya suka lagu ini banget. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Tuhan sudah lakukan banyak hal di masa lalu untuk orang-orang yang tegar tengkuk ataupun orang-orang yang mengasihi Dia. Di Ibrani 11 kita lihat orang-orang yang mengasihi Tuhan, hidupnya mempercayakan kepada Tuhan. Tuhan lakukan segala sesuatu untuk mereka. Tuhan juga lakukan segala sesuatu untuk bangsa yang keras kepala dan suka sebentar-sebentar meninggalkan Tuhan, seperti bangsa Israel. Dikasih makan burung puyuh 40 tahun, roti mana dan burung puyuh. Saya nggak tahu berapa lama itu roti mana dan burung puyuh bergantian. Tapi bangsa ini selalu punya alasan untuk sebentar-sebentar marah sama Tuhan, kemudian tinggalin Tuhan. Pernah dipatok ular juga ya, di padang gurun seperti yang panasnya seperti itu, kok ular bisa muncul sedemikian banyak. Dari mana coba? Karena Tuhan izinkan hal buruk terjadi itu juga untuk bukan hanya menunggu orang yang takut akan Tuhan untuk muncul kemudian seperti Musa menegur, tapi juga untuk mengetes kita. Apakah kita ini lulus, sanggup tidak dengan ujian seperti ini? Saudara, Bapak Ibu, mari kita minta anugerah Tuhan dalam pergumulan hidup kita. Kita boleh selalu lulus, kita boleh selalu bisa melewati hal buruk itu dengan sukacita, dengan ucapan syukur walaupun susah. Ada banyak saksi iman di Ibrani 11. Mari kita baca ayat yang ke-12, pasal yang ke-12. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Banyak hal yang kita harus hadapi dalam hidup ini seolah Tuhan tidak ada, tapi Bapak Ibu, Tuhan hadir, ada, peduli, bahkan Tuhan akan menopang kita. Tuhan akan menggendong kita melalui kesulitan sampai masa tua. Saya sudah mulai badan ini sudah mulai masuk di masa tua karena sering lupa-lupa. Mari kita baca nasihat supaya bertekun dalam iman. Pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Kita baca lagi ya. 3, 2, 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan
yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai menunjukkan darah. Cukup di sana dulu. Nah, Tuhan sudah menunjukkan teladan untuk berjuang terus sampai kita boleh berkenan untuk Tuhan Allah Bapa itu, aku bangga, aku bahagia, aku sungguh terharu, aku sungguh tersentuh, aku sungguh bersyukur memiliki hamba seperti engkau. Tuhan Yesus menunjukkan teladan untuk mampu menyelesaikan sampai akhir. Bapak Ibu, mari kita mengikuti teladan Tuhan untuk terus berjuang melalui pergumulan, mengandalkan Dia. Seperti Yesus tidak menyerah, seperti Yesus tidak lari, tapi Dia tahu rencana Bapaknya. Jalan inilah yang harus aku tempuh supaya boleh bersama-sama dengan manusia yang dikasihinya. Kalau ciptaan yang lain Tuhan ciptakan dengan perkataan, tapi manusia diciptakan dengan bentukan tangan, bentukan tangannya. Kita diciptakan dengan penuh kasih. Kalau saya pernah baca juga, Tuhan itu menciptakan dengan segala perasaannya, dengan emosinya. Ketika Dia membentuk tangan Adam, ketika Dia membentuk kaki Adam, ketika Dia membentuk kepalanya, sebelum meniupkan nafas hidup, Tuhan itu membentuk semuanya itu dengan kasih. Tuhan juga sedang membentuk hidup kita dengan kasih. Tuhan sedang menunggu kita boleh mekar hidupnya, menghasilkan sesuatu. Menghasilkan sesuatu bukan hanya sesuatu yang besar. Tuhan ingin kita menghasilkan sesuatu yang sederhana dulu untuk keluarga kita, untuk pelayanan kita, untuk orang tua kita yang masih Tuhan percayakan di tengah-tengah kita. Ini papa saya tadi mau kita ajak tapi capek. Papa saya habis keluar dari rumah sakit, sekarang di rumah saya di Jambi. Saya bersyukur masih punya waktu bersama dengan orang tua yang ada di sini. Puji Tuhan yang di Jogja sehat, walaupun harus pengobatan hipertensi, jadi harus minum obat terus. Saya bersyukur Tuhan, aku nggak bisa memberikan waktuku sama kualitasnya untuk orang tua yang ada di Jogja, tapi aku bersyukur Engkau menjaga, walaupun aku nggak bisa sering pulang. Tuhan, Kau memegang hidup mereka. Saya kalau berdoa untuk orang tua saya akan menangis. Tuhan, aku nggak mampu untuk menolong mereka dengan tanganku ketika mereka butuh secara finansial, ketika mereka butuh waktuku, ketika mereka butuh keberadaanku di sana, ketika mereka butuh pertolongan, aku nggak mampu. Ada satu kejadian saya merasa, Tuhan, terima kasih. Bapak saya itu pernah, saya pernah ceritakan ya, bapak saya itu pelihara babi. Kemudian pada waktu membawa babi jantan untuk dikawinkan itu, bapak saya itu diserang oleh si babi ini yang akan dia pakai jasanya itu. Dia diserang sehingga hampir sudah pingsan ya di jalan beberapa menit. Untuk babi ini nggak lari, kemudian menyerang orang lain di jalan. Tapi beberapa saat kemudian, saya nggak tahu berapa lama, itu siuman kemudian berdarah-darah, dia lari ke rumah. Ceritanya juga nggak begitu jelas, saya ceritanya bapak saya itu kemudian selamat di jalan, juga nggak ketindes, terus nggak kehilangan banyak darah. Si babi jantan juga tidak menerkam menyerang orang di jalan. Babi jantan kalau marah bahaya bapak. Ada yang pernah diserang. Saya pernah diserang babi, tapi bukan babi jantan yang marah seperti itu, tapi babi-babi biasa, yang babi muda kayak gitu, yang marah waktu karena lapar, karena nggak dikasih makan dengan cepat. Nah, untung saya nggak ada di sana baru. Saya merasa, Tuhan, terima kasih, Engkau menjaga, sekalipun ini hal yang mungkin sederhana, digigit binatang sampai berdarah dan pingsan di jalan, dan nggak ada orang yang menolong, dan nggak ada aku di sana. Kalau ada saya di sana, mungkin saya giring babi itu. Nggak apa-apa, bukan hal yang memalukan. Dulu hal ini hal yang memalukan buat saya. Kalau orang tua saya pelihara babi itu, saya cerita itu hal yang memalukan buat saya dulu, waktu saya belum beres dengan diri saya. Tapi sekarang saya cerita hal seperti hal ini hal yang biasa.
bukan memalukan. Saya bangga dengan orang tua saya yang berusaha untuk sampai hari ini belajar mencukupi kehidupannya, kemudian tidak meminta-minta macam-macam sama anaknya. Kita bersyukur sekali. Tuhan Engkau baik memelihara orang tua. Nah, sekarang juga tentang kita sedang menanggung sesuatu yang Tuhan percayakan untuk kita hadapi, sehingga hidup kita boleh disempurnakan, hidup kita boleh dipoles Tuhan menjadi sesuatu yang mulia. Tapi kalau kita lari dari perjuangan kita hari ini, kita nggak akan pernah menjadi barang mulia. Kita nggak akan pernah masuk ke dalam kemuliaan yang Tuhan sediakan lebih lagi untuk kita secara pribadi, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, atau untuk orang-orang di sekeliling kita. Jangan kita lari dari proses yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita sekarang ini, seburuk apapun. Karena di dalam itu ada kasih karunia Tuhan dan kemuliaan Tuhan yang Tuhan sediakan. Tuhan ada di sana untuk menolong kita. Bukan hanya menolong kita, tapi untuk membawa kita mendapatkan Dia, untuk membawa kita mendapatkan hatinya dan hidup di dalam janjinya, hidup di dalam kebenarannya, hidup di dalam anugerahnya. Kalau kita tanpa anugerah Tuhan, kita tentu akan sudah terjungkal dari kemarin-kemarin. Pandemi kita bisa lewati, betul? Ada pertolongan Tuhan di sana. Kesulitan ekonomi banyak dihadapi orang, dan kita bisa melewatinya. Anugerah Tuhan, semua anugerah Tuhan. Perjuangan kita belum selesai sampai kita benar-benar boleh mengalami perubahan secara hati, secara sikap, secara iman percaya. Kalau kita hanya, ya Tuhan aku percaya biasa aja, tapi kita tidak memegang, menyimpan di dalam hati kepercayaan itu, ya mungkin suatu saat seperti tumbuhan akan layu kalau kita tidak berakar di dalam Dia. Nah, mari Tuhan tinggalkan teladan. Dia tegar menanggung segala sesuatu, dan ketika Dia harus menderita, Dia tidak lari, dan Dia mengerjakan itu dengan setia. Ingat, Tuhan berkata di ayat yang keempat ini, dalam pergumulan kamu melawan dosa. Contohnya dosa ya. Pergumulan kita tidak hanya dosa, tapi dosa itu salah satu, itu pergumulan yang berat. Karena begitu kita hidup di dalam dosa, kita terpisah dengan Tuhan. Pergumulan hidup kita bukan hanya dosa saja, ada kesulitan hidup. Iya, Tuhan memberikan teladan, Tuhan memberikan ayat ini. Dalam pergumulan kita melawan dosa atau pergumulan sehari-hari, kita belum mengeluarkan darah, kita tidak sampai berdarah-darah untuk mencukupi kebutuhan finansial kita, untuk melawan mungkin kelemahan fisik kita. Mari Tuhan akan terus bekerja, menguatkan. Walaupun kita sakit hari ini, masih ada sakit, tetap bersyukur, tetap berharap kesembuhan daripadanya, tidak mengandalkan yang lain. Kita menunggu pertolongan Tuhan. Kalaupun kita tidak ditolong Tuhan, apakah hati kita tidak? Apakah hati kita tetap mengasihi Dia? Harus. Sekalipun Tuhan tidak menolong, seperti Sadrah, Mesah, Abednego, walaupun Tuhan tidak menolong, iman mereka tidak tergoncang. Mari kita miliki iman yang seperti itu. Kita mengasihi Tuhan lebih lagi. Itu yang ingin saya sampaikan. Pak Petrus, silakan mungkin mau menambah. Ya, ingat, pokoknya selama kita hidup pasti punya pergumulan. Bener apa enggak? Kalau nggak mau pergumulan ya itu diberkotor. Sudah selesai pergumulan yang lagi ya. Jadi apa yang kita dengar hari ini, saya percaya memang manusia itu pilihannya nak urip yo iso enak, dodol sandal, rumah dus entek abas dino. Ini kita kan gitu di dalam bener ya. Dah duit-duit, kawan-kawan ada orang ngasih duit. Punya masalah berat, dilepaskan dari masalah itu manusiawi sekali sebenarnya. Tapi Tuhan tidak selalu seperti itu. Dia punya cara yang kadang kita tidak setuju dengan cara itu. Dan itu yang perlu kita dengar sore hari itu seperti itu.
ketika seakan-akan Tuhan membiarkan kita masih melekat kepada Tuhan atau tidak. Itu yang hari-hari ini kita masih berdoa supaya kita ini mengalami siapa sih Tuhan yang kita percaya itu. Ya, kalau tidak, ya nanti satu saat kita akan gugur. Banyak orang sekarang yang gugur. Kenapa? Ya itu tadi, gak ditolong, akhirnya meninggalkan Tuhan. Ya, banyak sekali yang seperti ini. Ditawari uang yang banyak, tapi harus menyangkal Tuhan. Ya ada juga sebenarnya. Banyak sekali hari-hari. Tapi saya percaya apa yang kita dengar ini selalu dan selalu selama kita hidup, proses harus kita lalui. Supaya apa? Supaya kita semakin mengenal Tuhan. Amin. Dan kita berdiri, kita akhiri pada sore hari. Bapak, kami sangat bersyukur buat sore hari ini. Kami sudah mendengar firman-Mu, kami mempercayai proses dalam kehidupan kami, Engkau ada di sana Tuhan. Dan kami percaya dengan cara-Mu yang luar biasa akan membawa kami untuk semakin mengasihi Engkau, mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Dalam terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan, Kau mendengar firman Tuhan, Kau menyimpan dalam hatimu, dan Kau mempercayai kuasa firman yang mengubahkan hidupmu dan hidupku. Sekarang pulang lagi dalam damai sejahtera Bapa, penyertaan Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Hidupmu dan hidupku senantiasa merindukan penuh dengan firman Tuhan, firman yang mengubahkan hidup kita, sehingga hidup kita dimanapun kita ada, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Setiap yang percaya berkata amin. Ada pengumuman dari sekolah minggu, ada tidak pengumuman? Sekolah minggu seperti biasa. Minggu depan ada sekolah minggu, ya. Terus ada lagi? Tidak ada? Kita berdoa untuk kesempatan, ya. Bapak, terima kasih buat sore hari ini. Hamba-Mu percaya Kau memberkati akan jemaat-Mu di tempat ini. Yang bekerja Kau berkati Tuhan, yang berjualan Kau berkati Tuhan, yang mengelola perusahaan sendiri juga Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.